Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa PG PAUD yang berbahagia, insya Allah pada pertemuan ini mudah-mudahan semuanya sehat. Kita akan membahas tentang teori-teori belajar. Mungkin Anda sudah mempunyai dasar-dasar juga tentang teori belajar ini waktu belajar konsep dasar PAUD, tapi di sini lebih jauh kita pelajari berbagai teori belajar ya. Mulai minggu ini dan pada minggu-minggu selanjutnya kita akan membahas beberapa teori. Pada pertemuan ini kita akan membahas sekelompok teori yang tergabung dalam teori belajar tradisional yang umumnya teori disiplin mental, kemudian kita akan masuk juga kepada teori belajar modern. Nah, apa yang membedakan antara teori belajar tradisional dengan teori belajar modern? Teori-teori belajar tradisional ini pada dasarnya adalah hasil pemikiran para filosof. Jadi mereka berdasarkan fakta, merenungkan, kemudian muncul hakikat-hakikat tentang bagaimana belajar. Nah, pertama Ibu akan jelaskan sebetulnya teori belajar itu apa. Ketika kita bicara teori dengan pengalaman, bedanya apa? Nah, teori itu biasanya berisi sejumlah asumsi, tapi sejumlah asumsi itu sudah teruji, sehingga setidaknya sampai saat ini itu tidak bisa kita tolak kebenarannya. Nah, tapi teori itu bukan berarti kebenaran mutlak, berbeda dengan wahyu atau hadis. Kalau hadis, wahyu itu pasti kebenarannya. Nah, kalau teori itu bisa berkembang dan dia bisa berubah dan bisa saja suatu teori akan ditolak jika teori baru menyatakan bahwa itu tidak lagi berguna atau tidak lagi sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, kita bahas kelompok-kelompok teori belajar. Sementara teori belajar modern itu adalah kalau menurut ilmuwan segala sesuatu itu kan bisa dibuktikan. Maka umumnya adalah hasil dari eksperimen di dalam laboratorium yang mungkin dilakukan pada binatang, kemudian dimaknai pada perilaku manusia dan bisa juga dilakukan pada anak dalam arti yang sesungguhnya sepanjang tidak melanggar hak-hak anak ya. Ya, Ibu akan share tentang teori belajar. Ya, sudah kita sampaikan tadi. Jadi kalau teori berarti sesuatu itu sudah teruji ya. Jadi kalau teori sesuatu yang tidak teruji, sedangkan ketika kita bicara belajar, belajar itu pada prinsipnya adalah perubahan perilaku. Baik perubahan pada sikap, kepribadian, perubahan karena mengamati, karena melihat. Jadi sepanjang ada perubahan pada individu, baik yang sifatnya pada fisik dan keterampilannya maupun pada psikis itu termasuk kepada proses belajar. Nah, teori belajar itu menjelaskan bagaimana perubahan itu terjadi. Proses apa yang terjadi pada individu saat dia berubah. Pertama, teori yang tergabung dalam kelompok disiplin mental. Nah, pada teori-teori tradisional yang tergolong dalam teori disiplin mental ini, ada pandangan pokok yang mendasari tentang manusia atau tentang individu, karena kita ingin memahami perilaku individu dalam belajar. Menurut teori disiplin mental, bahwa setiap individu itu punya kekuatan. Jadi tidak ada orang lahir tanpa kekuatan apapun. Jadi kita punya sejumlah kekuatan. Ya, pertama kali yang kita lihat anak menangis, berarti ada kekuatan untuk mengeluarkan suara, menghentakkan kaki, menggerakkan tangan, menggerakkan mata. Kemudian ada potensi kekuatan lagi untuk membandingkan, untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana kita mempunyai kekuatan di dalam berpikir, di dalam merasakan. Nah, individu punya potensi tertentu. Tidak ada individu yang lahir tanpa potensi. Karena potensi itu meliputi aspek fisik dan aspek psikis. Nah, salah satu teori, ini teori tradisional ini sebetulnya banyak sekali, Ibu hanya akan kemukakan beberapa saja, adalah teori psikologi daya. Nah, menurut teori ini, individu itu memiliki sejumlah daya.
Nah, itu tadi Ibu bilang, daya untuk melihat, daya untuk mendengar, daya untuk memegang, daya untuk berpikir, daya untuk mengingat. Nah, maka karena dia memiliki sejumlah daya, maka ketika dia belajar sebetulnya prosesnya adalah melatih daya-daya yang ada. Dengan cara apa? Dengan mengulang-ulang. Biasanya kalau kita mau melatih daya angkat, dimulai dengan yang ringan, tambah berat lagi, ulang lagi, ulang lagi. Nah, itu otomatis melatih daya kekuatan untuk mengangkat. Begitu juga misalnya kalau dalam melihat sesuatu, kita latih mata kita untuk melihat misalnya perbedaan. Nah, beda yang satu dengan yang lain makin lama makin banyak yang bisa dibedakan oleh mata itu. Nah, lihat daun bukan hanya hijaunya, tapi bentuknya, kemudian panjangnya, besarnya, dan seterusnya. Kemudian juga lihat lagi batang, begitu juga. Nah, itu baru daya lihat. Kemudian juga daya ingat, bagaimana kita melatih daya ingat. Nah, biasanya dengan mengulang-ulang. Ada banyak sekali hafalan yang kita lakukan untuk mengulang-ulang agar daya ingat kita itu bagus. Sehingga ya kalau kita dalam Islam jelas banyak sekali daya ingat yang harus di kita lakukan ya, terutama kalau sekarang kita mengenal hafiz, bagaimana menghafal Al-Quran, dan bukan hanya itu, kalau itu misalnya sifatnya ya, bukan kewajiban, bukan fardu ain tapi fardu kifayah, tapi yang fardu ain misalnya menghafal bacaan sholat, menghafal doa-doa, menghafal ketika misalnya kita melaksanakan ibadah haji, rukunnya, syarat sahnya, dan seterusnya. Nah, sebetulnya proses belajar itu kalau menurut filosof yang bergerak dalam psikologi daya, proses belajar itu adalah melatih daya-daya yang ada pada diri individu. Kemudian ada teori berikutnya adalah teorinya Herbar, ya, Herbartisme atau dia sebut Vorstellungen. Nah, Vorstellungen itu sendiri artinya adalah tanggapan-tanggapan yang tersimpan di dalam kesadaran. Nah, artinya kita pernah belajar tanggapan, tanggapan itu adalah hasil daripada pengamatan, berarti semakin banyak individu melakukan pengamatan, kemudian banyak yang tersimpan di dalam tanggapannya, berarti dia semakin banyak belajar. Maka makin banyak kita tahu tanggapan itu adalah kesan yang tertinggal di dalam kesadaran. Berarti ketika proses pengamatan ada kesan yang tinggal dalam kesadaran, tapi ada kesan yang hilang begitu saja. Maka proses belajar itu adalah semakin banyak dia melakukan pengamatan, kemudian menghasilkan tanggapan yang banyak dan jelas tanggapan itu pada kesadarannya, maka semakin banyak dia belajar. Jadi kalaupun orang melihat sesuatu tapi tidak bisa memberikan tanggapan dengan jelas, berarti ya masih perlu belajar lagi. Maka kalau kita ada dalam PAUD biasanya kalau memperkenalkan benda, tumbuhan, hewan misalnya itu lebih detail, lebih bagus. Kenapa? Kalau dilihat iya, dipegang iya, dirasa iya, kemudian ya seperti misalnya, oh kentang, kentang bentuknya ada yang bulat panjang, ada yang ada lubang-lubangnya. Nah, itu anak rasakan, anak lihat, anak pegang. Lalu kemudian dikupas, kemudian anak juga mencicip ketika dia digoreng, ketika dia misalnya direbus. Nah, makin banyak pengalaman anak tentang kentang, makin banyak tanggapannya, berarti makin banyak dia belajar. Maka dalam hal ini guru perlu memberikan bahan itu yang sederhana. Kenapa? Kalau sesuatu yang beda sama sekali dengan pengalaman anak, anak akan sulit untuk menangkap. Jadi kalau kita mau memperkenalkan sesuatu mulai dari yang dekat dengan anak. Kemudian itu menarik supaya apa? Karena syarat daripada pengamatan adalah adanya perhatian, bukan sekedar adanya indera. Kemudian diberikan dalam sesering mungkin. Nah, supaya apa? Supaya jelas. Nah, kemudian ada teori penambahan fakta. Nah, tujuan kegiatan pembelajaran karena manusia itu dipandang seperti gudang fakta. Ya, kalau kita bayangkan gudang, gudang itu diisi terus. Nah, maka proses belajar itu apa menurut teori gudang fakta adalah proses menambah isi gudang dengan fakta-fakta baru. Jadi kalau mengenal istilah satu hari ini tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, berarti gudang istilahnya banyak.
Kemudian juga misalnya berkaitan dengan fakta-fakta, pengalaman, cerita. Nah, itu semua fakta-fakta. Kemudian juga termasuk pengalaman-pengalaman. Itu akan menjadi fakta, akan menjadi gudang, isi gudang pengetahuan, pengalaman, dan keterampilannya akan bertambah gitu ya. Nah, jadi di sini manusia itu seperti objek. Jadi guru tugasnya apa? Ngisi gudang fakta. Di teori daya juga begitu. Murid itu apa? Seperti objek. Dia tinggal dilatih daya-daya yang ada. Di teori tanggapan juga begitu. Yang penting berikan sejelas-jelasnya supaya dia tersimpan di dalam kesadarannya. Nah, ini di sini posisi anak itu lebih banyak sebagai objek yang belajar, kemudian gurulah yang paling banyak berperan ya. Kemudian ada teori yang disebut dengan teori ganjaran dan hukuman. Nah, menurut teori ini, tingkah laku itu akan berubah melalui proses pemberian ganjaran dan hukuman. Jadi, kenapa orang melakukan sesuatu? Karena dia ingin mendapatkan hadiah, dia ingin mendapatkan penghargaan. Atau kenapa orang tidak mau melakukan sesuatu? Karena takut dihukum. Jadi, kalau dalam membentuk perilaku, menurut teori ini perlu ada ganjaran dan hukuman. Nah, nanti Anda akan lihat pada teori modern ini juga yang akan dikembangkan gitu ya. Bagaimana orang lebih cepat bisa berubah perilakunya. Makanya kalau kita lihat di sekolah-sekolah tradisional seringkali dulu ada guru yang mengajarkan muridnya itu pegang lidi. Kalau muridnya bisa, nah lidinya diam. Kalau nggak bisa dipukul. Nah, ini ganjaran dan hukuman. Tapi sekarang itu sudah ditolak orang. Kenapa? Karena ini menyakiti ya. Nah, tapi nanti kita lihat ada berbagai macam bentuk ganjaran dan hukuman yang bisa kita berikan melalui proses ketika kita ingin mengubah perilaku maupun sikap anak ya. Jadi dalam pembentukan perilaku. Jadi anak yang rajin dapat ganjaran apa, anak yang males dihukum apa. Kemudian ada yang namanya teori hasil belajar permanen. Nah, menurut teori ini materi yang dipelajari itu tidak akan dilupakan, sifatnya permanen. Asal apa? Tergantung penggunaannya dalam kehidupan. Jadi sesuatu itu akan terus diingat kalau digunakan. Mengapa Anda ngitung luas nggak lupa-lupa? Karena ternyata luas itu cuma tidak dipelajari di kelas saja, tapi ternyata kita pakai di mana-mana. Mau mengukur ruangan, mau melihat panjang sesuatu, mau melihat lebar sesuatu, itu selalu kita gunakan. Nah, kemudian juga mau beli baju, mengukur panjang baju, kemudian berapa yang dibutuhkan, itu digunakan. Nah, tapi kemungkinan ada materi yang dipelajari itu akan dilupakan. Misalnya Anda sudah belajar dulu sinus, kosinus gitu ya, tangen, tapi sekarang kalau Ibu minta, bisa jadi Anda sudah lupa semua. Kenapa? Karena tidak pernah digunakan. Nah, kata orang yang ahli ini bahwa kita itu kalau sudah pernah belajar sebetulnya pernah ada di memori kita. Dia lebih permanen. Nah, bedanya apa nanti? Kalau kita bandingkan antara orang yang belum pernah belajar sama sekali sesuatu dengan kita yang pernah belajar sesuatu sudah dilupakan, ketika diajarkan kembali, orang yang pernah belajar itu biasanya lebih cepat dibanding dengan yang belum pernah belajar sama sekali. Ya, misalnya ketika dulu Anda pernah pegang mikroskop, kemudian Anda lama tidak pegang mikroskop, kemudian sekarang ada dibandingkan dengan anak yang sama sekali tidak pegang mikroskop. Nah, Anda tentu pasti lebih tahu bagaimana menggunakannya, manfaatnya, kemudian bagaimana kita kalau mendapat apa kita kalau menggunakan mikroskop dan seterusnya. Kemudian teori rangsangan dari luar. Nah, menurut teori ini, perubahan perilaku itu akan terjadi jika ada rangsangan dari luar. Nah, rangsangan dari luar itu bukan hanya guru. Kadang benda saja diam, kemudian menjadi perhatian, itu bisa terjadi proses belajar. Ketika benda itu diperhatikan, geraknya, kiri kanan, kemudian kira-kira bentuknya, kira-kira isinya, kemudian orang itu bisa mengambil kesimpulan, jadi berubah pengetahuan dia sebelum dia mengamati dengan sesudah, maka itu sudah terjadi proses belajar. Jadi belajar itu terjadi karena berbagai rangsangan. Nah, termasuk buku. Kalau sekarang handphone itu banyak sekali menjadi stimulasi belajar.
termasuk laptop. Karena apa? Karena ternyata sumber-sumber belajar itu banyak dari situ. Kadang-kadang Anda mungkin tidak ingin tahu sesuatu, tapi tiba-tiba pas buka handphone, dia gambarnya besar, lalu Anda perhatikan, lalu Anda baca, lalu Anda misalnya ingin tahu lebih jauh, misalnya search yang lain terkait dengan itu. Nah, itu otomatis menjadi rangsangan untuk belajar. Nah, kemudian apakah orang kalau sendirian ada rangsangan? Ada. Kadang-kadang juga misalnya orang dulu misalnya tidak perlu membuat tempat tinggal yang kokoh. Tapi kemudian ada stimulasi dari luar, angin kencang, kemudian hujan masuk, bocor. Nah, itu otomatis membuat orang akan belajar. Kemudian ada teori tentang proses tahapan. Nah, menurut teori ini, perubahan perilaku itu terjadi melalui tahapan-tahapan. Ya, sama persis kalau kita mengamati anak bagaimana belajar berjalan. Itu ada tahapannya. Nggak otomatis bayi langsung bisa berjalan. Kenapa? Dia belajar dulu membalikkan badannya, dia memperkokoh kepalanya, bisa mengangkat kepalanya, kemudian dia bisa mengangkat lututnya sehingga merangkak, kemudian dia bisa duduk, dan seterusnya, baru dia bisa berjalan. Begitu juga tentang konsep, kita nggak bisa masuk pada konsep yang sulit langsung. Mulai dari yang mudah, yang ada di dekatnya, kemudian yang sudah dipahaminya, baru masuk kepada yang sifatnya mungkin lebih kompleks. Kemudian ada teori transfer otomatis. Nah, menurut teori ini, apa yang pernah kita pelajari dalam satu situasi, itu otomatis ditransfer pada situasi yang lain. Jadi tidak mesti diundang satu-satu. Ketika Anda membeli kain, Anda tidak perlu memanggil pengetahuan Anda dulu, gimana ya cara menghitung panjang kain, gimana ya cara menghitung lebar kain. Anda juga tidak perlu mengundang dulu pengetahuan Anda tentang tebal dan tipis. Anda juga tidak perlu mengundang dulu pengetahuan Anda tentang warna. Tetapi dia akan otomatis, begitu Anda pegang kain, itu akan saling mentransfer pengetahuan Anda. Oh ya, pengetahuan saya kalau begini bahannya tipis, terus ini bisa kalau misalnya dingin tidak bisa dipakai, kalau misalnya ini luntur, ini sebagainya. Nah, itu otomatis. Jadi setiap kali orang bertindak, pembelajaran belajar-belajar yang pernah dia tempuh pada situasi lain itu akan terjadi otomatis transfer pada pengalaman baru atau situasi baru. Begitu juga ketika Anda di sekolah diajarkan untuk misalnya bagaimana membersihkan kaca, gitu ya. Tapi dimanapun Anda ketemu kaca, itu ilmu itu dipakai. Tidak hanya untuk di kelas itu. Nah, itu yang dimaksud dengan transfer otomatis ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada teori kelompok, teori belajar modern. Nah, ini banyak ya. Tapi nanti ada lagi nggak teori tradisional yang lain? Ada, misalnya naturalistik, J.J. Rousseau, ya masih banyak. Anda bisa gali sendiri berbagai teori belajar tradisional. Hanya cirinya itu bukan hasil eksperimen, tapi adalah hasil pemikiran para ahli. Nah, dalam teori kelompok teori behavioristik ini ada beberapa pandangan pokok. Nah, seperti tadi dalam disiplin mental, pandangan pokoknya manusia punya daya, manusia punya kekuatan, manusia punya potensi. Nah, tapi di sini justru bagi orang behavioristik, kalau kita menjelaskan sesuatu, bagian-bagian itu lebih penting daripada keseluruhan. Nah, jadi mengutamakan. Jadi kalau mau mulai mengajarkan makan, mungkin akan mulai dari sendoknya, piringnya, nasinya gitu ya, kemudian lauknya, sayurnya. Nah, bagian-bagian itu lebih penting untuk kalau kita sebut oh ini bahan makanan yang sehat misalnya. Kemudian belajar itu bersifat mekanistis. Kalau mekanis itu berarti seperti mesin. Jadi apa yang kita harapkan akan dihasilkan dari proses belajar itu tinggal dibuat mekanismenya supaya hasilnya persis seperti yang kita harapkan. Jadi seperti ya di sini juga anak itu objek. Jadi seperti kalau Anda misalnya berharap anak itu berbaris lurus, itu berarti proses apa yang akan Anda lakukan supaya barisnya lurus. Kalau ada yang menclang-menclang gitu ya, tangan ke sana, kaki masih belum lurus. Nah, itu setiap kali itu apa yang akan dilakukan guru? Nah, diulang-ulang kemudian otomatis. Nah, itu baru berarti terbentuk perilaku yang diharapkan. Nah, itu mekanis ya. Mekanis. Jadi hasilnya itu sama. Jadi kalau misalnya mau belajar
membuat kue, itu hasil kuenya mesti sama, besarnya sama, bentuknya sama, kemudian rasanya sama. Nah, itu harus begitu. Nah, prosedur apa yang akan kita lalui? Jadi kata orang behavioris, belajar itu sifatnya mekanistis. Kemudian belajar menekankan peranan lingkungan. Jadi bukan potensi yang dibawanya yang penting, tapi bagaimana lingkungan membentuk perilaku itu. Maka lingkunganlah yang paling dominan. Nah, pada proses belajar itu yang penting reaksinya. Betul nggak reaksi yang kita harapkan sesuai dengan stimulus yang kita berikan. Jadi kalau misalnya pasang sendal, stimulusnya sendal, kemudian kiri-kiri, kanan-kanan. Kemudian depan-depan, belakang-belakang. Jangan sampai dibalik gitu kan. Nah, itu apa yang akan kita lakukan? Ketika salah, putar lagi. Salah, putar lagi. Salah, putar lagi. Atau ingatkan, enggak, bukan itu, bukan ini. Sampai menjadi otomatis. Tapi ketika sudah terbentuk perilaku, nah itulah menjadi tujuan belajar. Kemudian dalam teori behavioristik ini sangat menekankan pentingnya pelatihan. Kenapa? Karena kalau orang mau suatu perilaku itu menjadi otomatis pada dirinya, maka itu harus diulang-ulang, harus dilatih, kemudian bagaimana prosedurnya yang jelas, sehingga nanti orang otomatis akan melakukan perilaku seperti yang kita harapkan. Nah, ini nanti pada proses belajar banyak sekali sebetulnya kita itu dibentuk oleh lingkungan kita. Jadi seolah-olah kita nggak punya apa namanya ya, kita nggak punya alternatif untuk mengambil keputusan sendiri. Seperti contoh ya, kita mengajar, ibu mengajar itu di jadwal. Jadi ibu Anda patuhnya pada jadwal. Nah, itu sebetulnya kenapa? Karena sering begitu kita akhirnya otomatis pada jam ini pasti kuliah ini, pada jam ini pasti kuliah ini. Nah, itu. Nah, ada banyak teori tentang teori behavioris dan tokoh-tokohnya ya. Tokohnya yang terkenal yaitu Thorndike, itu orang Amerika, kemudian Ivan Pavlov, kemudian Skinner. Lalu ke sini banyak sekali tokoh-tokoh pengikutnya. Nah, karena berdasarkan eksperimen, kita harus lihat eksperimen apa yang dilakukan oleh Thorndike. Nanti Anda bisa putar YouTube-nya Thorndike atau YouTube-nya Skinner atau YouTube-nya Ivan Pavlov ya. Nah, salah satu yang pernah Ibu baca itu adalah Thorndike ini melakukan percobaan dengan mengurung kucing gitu ya. Kemudian di dalam satu kandang, lalu di luar kandang disediakan makanan gitu, sehingga kalau kucing itu lapar, tentu dia akan mencakar-cakar bagaimana caranya keluar untuk mendapatkan makanan. Nah, lalu di salah satu bagian dari kandang itu ada yang namanya apa namanya ya, tombol. Kalau itu diinjak atau pengkit, kalau itu diinjak maka dia akan bisa keluar. Nah, karena kucing lapar, maka dia mencakar-cakar, kemudian tiba-tiba terinjaklah oleh dia tombol yang untuk bisa membukakan pintu. Maka dia bisa keluar untuk mendapatkan kemakanan. Nah, diulang lagi, ternyata makin lama, makin sedikit waktu yang dibutuhkan oleh kucing itu untuk mendapatkan makanan dan keluar dari ruangan. Nah, maka kata Thorndike, sebetulnya proses belajar itu apa? Proses mengetahui hubungan antara stimulus dan respon. Nah, kalau tadi itu pengungkit, misalnya pembuka pintu dengan jalan keluar untuk mendapatkan makanan. Sebetulnya kan kita berharap dia tahu mana sih yang bisa dia injak untuk bisa keluar. Nah, tapi ternyata itu tidak otomatis terjadi. Butuh proses pengulangan, tapi makin dia kuasai, makin cepat dia keluar. Nah, maka proses belajar itu menurut Thorndike adalah proses membentuk hubungan stimulus respon sebanyak-banyaknya. Nah, termasuk juga ada soal responnya betul tidak terhadap soal yang diberikan. Ditanya benda, responnya betul tidak. Jadi kalau misalnya naik kereta, wah naik kereta itu mesti tepat waktu, misalnya responnya. Kenapa? Nggak ada kereta yang tunggu penumpang. Nah, kemudian lagi misalnya baju, lengannya kanan, mana yang harus dipakai kanan. Kemudian juga
naik motor, mana yang harus digas, mana yang harus diinjak rem, mana yang misalnya harus untuk pasang kopling dan seterusnya. Jadi hubungan stimulus respon, makin banyak hubungan stimulus respon yang dikuasai, berarti makin banyak orang itu belajar. Nah, dalam segala hal. Jadi belajar itu jangan Anda bayangkan hanya menambah pengetahuan. Jadi termasuk juga keterampilan ya. Bikin sayur, sekali pertama kali bikin sayur itu bingung itu. Sayur itu diapain gitu kan, antara pisau dengan sayur. Nah, mungkin saja dicincang. Tapi ada yang tidak boleh dicincang, tapi harus diiris. Kemudian ada juga yang harus dipotong gitu kan. Nah, antara jenis sayur dengan perilaku yang akan ditunjukkan itu juga hubungan stimulus respon. Seperti wortel, wortel bukan dicincang tapi dikupas misalnya kan. Nah, itu. Kemudian juga buah, buah jeruk, bagaimana memakannya gitu ya. Bagaimana mengupasnya, bagaimana misalnya memisahkan bijinya. Nah, itu juga sebuah proses belajar. Nah, makin kompleks gitu, tentu makin kompleks juga hubungan stimulus dengan respon yang harus dikuasai. Ya, kalau Anda misalnya bicara pilot, itu banyak sekali stimulusnya yang harus dia tekan. Kapan dia nekan apa, kapan dia tidak boleh menekan yang itu. Nah, itu juga stimulus respon. Nah, belajar itu sesuai dengan percobaannya Thorndike terjadi melalui proses trial and error. Kenapa trial and error? Tadi kucing itu kan coba-coba salah. Coba-coba salah, ternyata akhirnya bisa. Nah, lama-lama diulang-ulang, maka dia akhirnya menguasai apa yang harus dia dapatkan. Jadi prinsip belajar itu ada 3 kalau menurut Thorndike. Ada law of readiness, belajar itu perlu kesiapan. Ada law of exercise, belajar itu perlu latihan. Kemudian law of effect, belajar itu akan menghasilkan kalau berhasil itu akan bersemangat, maka dia akan diulang lagi gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan readiness di situ, coba Anda bayangkan kucing yang ada di kurung itu adalah kucing yang sakit. Siapkah tidak dia mencakar-cakar untuk bisa keluar? Paling diam saja meskipun lapar. Nah, jadi itu ada kesiapan. Kesiapan di situ bisa kesiapan fisik, bisa kesiapan psikologis. Kita mengenal kematangan, itu juga merupakan kesiapan. Kalau belum matang, percuma dilatih, gitu ya. Kemudian low exercise. Untuk bisa itu harus ada latihan. Jadi individunya harus mau mencoba. Kalau dia nggak mau mencoba, nggak mungkin datang sendiri pengetahuannya. Kemudian low effect. Bagaimana itu membuat sesuatu yang membuat kita bersemangat, berhasil. Jadi kalau ada anak salah terus, kalah terus, itu dia tidak akan bersemangat lagi. Kenapa? Dia tidak ingin lagi mencoba. Nah, di situ sebetulnya nanti bagaimana proses belajar itu perlu memperhatikan ketiga hukum ini. Kemudian ada teorinya Ivan Pavlov. Nah, kata ini orang Rusia. Nah, kata Ivan Pavlov yang terkenal dengan classical conditioning, nanti Anda juga boleh buka YouTube-nya Ivan Pavlov dengan percobaan dengan anjingnya ya, bagaimana anjing itu bisa dikondisikan. Jadi kalau Anda belum pernah buka, ya Ibu sampaikan ya, dia anjing itu kan makanannya daging ya. Nah, kalau ada daging biasanya air liur anjing akan keluar karena terstimulus oleh baunya daging. Tapi kemudian Pavlov mencoba, sebelum ada daging ada bel yang bunyi. Jadi kalau misalnya daging mau datang ada bel, atau mungkin ada juga yang sirine, ada yang apa ya, lampu atau apa. Pokoknya ada tanda bahwa daging itu akan keluar. Nah, tetapi kemudian setiap kali daging keluar, bel dulu baru daging, bel dulu baru daging. Asalnya bel itu tidak bisa mengeluarkan air liur anjing. Tapi lama-lama bel saja tanpa daging, air liur anjing juga sudah keluar. Artinya apa? Sesuatu yang sifatnya sebenarnya seolah-olah tidak bisa dikondisikan, tetapi bisa dikondisikan. Yang alamiah gitu ya. Yang sebetulnya air liur itu alamiah, bukan dibuat oleh lingkungan. Tetapi ternyata bisa dikondisikan. Lama-lama ternyata bel saja anjing bisa mengeluarkan air ludah. Berarti kalau begitu kata Pavlov, tingkah laku individu itu pada dasarnya bisa dikondisikan oleh lingkungan. Maka ini juga terjadi pada proses pembelajaran di kita. Kalau di TK biasanya guru sudah mulai kinceringnya berbunyi, nah itu siswa-siswanya berbaris. Itu pengkondisian kinceringnya itu. Kalau kemudian di sekolah kita dulu ada bel gitu ya. Nah, misalnya masuk kelas itu mestinya jam 7, tapi bu guru belum pegang kincering, siswa-siswa nggak akan masuk.
Nah, begitu juga bagaimana mengkondisikan siswa duduk di tempatnya, bagaimana mengkondisikan di siswa bisa rapi, bagaimana mengkondisikan siswa menyimpan sepatu di tempatnya. Nah, itu proses pengkondisian. Apa yang akan terjadi? Misalnya kan, kalau dia tidak menyimpan di tempatnya, bunyi belnya. Wih, nah berarti dia akan memperbaiki perilakunya. Jadi, belajar itu sebetulnya upaya mengkondisikan pembentukan respon atau tingkah laku yang diharapkan. Yang kita kondisikan adalah stimulusnya. Nah, seperti yang tadi itu ya, bagaimana mengkondisikan. Misalnya stimulusnya apa yang dikondisikan tadi itu kalau pada anjing itu adalah belnya ya, stimulusnya sebetulnya daging, kemudian dikondisikan dengan bel. Lalu ada teori yang berikutnya yang juga terkenal adalah teori operant conditioning-nya, reinforcement-nya Skinner ya. Nah, Skinner ini juga melakukan percobaan. Nah, nanti Anda juga bisa buka ya. Tikus dikurung, kemudian dibuat pengungkit. Kemudian kalau pengungkit keinjak, makanan dapat. Kalau pengungkit tidak diinjak, makanan tidak dapat. Maka di situ ada effort yang dilakukan, itu berusaha mencari pengungkit. Setiap kali pengungkit diinjak, maka dia dapat makanan. Ternyata makin lama kucing makin mudah untuk mendapatkan makanan karena dia tahu yang makanan itu diperoleh melalui menginjak pengungkit. Nah, di sini sebetulnya apa yang membuat tikus itu menjadi bisa menginjak pengungkit? Menurut Skinner itu adalah makanannya. Jadi kita perkuat responnya. Nah, di situ dimaksud dengan reinforce, penguat ya. Nah, belajar itu perlu penguatan terhadap respon. Jadi kalau anak sudah bisa, guru jangan diam aja. Bagus, Nak, kamu bisa. Nah, itu respon yang membuat dia memperkuat perilaku itu. Bagus, giginya bersih. Besoknya lihat lagi, bagus ini. Nah, dapat hadiah sekarang. Nah, itu membuat orang itu mempertahankan perilakunya. Maka caranya kalau kita mau melakukan pembelajaran, ikuti munculnya respon yang diharapkan dengan penguat atau reinforcers, misalnya hadiah. Nah, anak TK paling senang hadiah, maka Bu Guru harus menyiapkan berbagai hadiah. Tidak sedikit guru bikin bintang, kemudian bikin mainan, bikin apalagi lukisan, bikin misalnya tempat-tempat menyimpan barang yang membuat anak menarik gitu untuk mendapatkannya dan seterusnya. Nah, tapi di sini kalau perilaku yang tidak diharapkan terbentuk, maka diperlukan hukuman katanya. Maka hukumannya apa ya? Kalau misalnya tikus tadi pasti dia nggak dapat makanan gitu kan. Nah, maka ada dua jenis hukuman dalam pembentukan perilaku. Ada presentation punishment apabila stimulus yang tidak menyenangkan kita berikan. Ya, kalau gurunya cemberut itu kan tidak menyenangkan. Daripada gurunya cemberut lebih baik saya mengubah perilaku. Atau misalnya bu guru bilang hut gitu kan. Nah, teriakan itu tidak menyenangkan. Apalagi kalau yang sifatnya fisik, tapi jangan lakukan ya, karena ini membahayakan anak. Justru yang harus kita berikan, misalnya diam saja, bu guru tidak bereaksi, itu bisa jadi menjadi hukuman. Atau dia misalnya senang es krim. Nah, mesti tidak dapat es krim kalau belum mandi. Mesti tidak bisa dibawa jalan-jalan kalau belum misalnya membereskan bukunya. Nah, ada removal punishment atau stimulus yang menyenangkan dihilangkan. Gitu kan? Nah, anak biasanya suka nonton atau main game misalnya kan game hanya boleh kalau itu punishment. Atau yang tidak menyenangkan diberikan ya. Udah nggak suka gitu ya diberikan, pasti dipelototin itu tidak disukai. Nah, ini teori behavioris. Jadi di sini nanti Anda akan lihat bagaimana praktek-praktek penggunaan teori behavioris dan teori disiplin mental. Barangkali begitu untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.